Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak banjir dan longsor akibat hujan deras yang mengguyur selama 2 hari terakhir. BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut bencana yang dilaporkan meliputi tanah longsor, tanah bergerak, banjir, dan angin kencang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah menetapkan status tanggap darurat seminggu setelah terjadi bencana di berbagai wilayah. Kemudian untuk jumlah warga yang terdampak ada ratusan kepala keluarga atau sekitar 243 jiwa. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi, kami telah tersambung dengan jurnalis Tribun Jabar, M. Rizal Jalaluddin, yang akan melaporkan dari Posko Pelabuhan Ratu. Selamat pagi, rekan Rizal. Selamat pagi, rekan Saradita. Baik, Rizal, bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di tempat Anda? Ya, baik, dapat kami kabarkan, saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir di Puskesmas Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kondisi terkini sendiri di Puskesmas Palabuhan Ratu yang sebelumnya sempat terendam banjir pada hari Rabu kemarin, setinggi 1 sampai 1,5 meter, saat ini banjir sudah surut. Dan air sungai yang menjadi titik arus banjir tersebut juga sudah mulai surut. Namun kondisi terkini saat ini di area puskesmas masih terendam lumpur akibat yang terbawa oleh banjir dari air sungai yang meluap, yang di mana air sungai tersebut berada di depan puskesmas Palabuhan Ratu. Dan pantauan kami tadi di dalam puskesmas sendiri terlihat bahwa barang-barang yang ada di dalam puskesmas juga terdapat beberapa yang rusak, bahkan kursi-kursi tempat tunggu pasien pun di dalam puskesmas juga nampak dipenuhi oleh lumpur akibat banjir bandang yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini juga terlihat di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ada Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, Pak Ade Suryaman, yang juga nampaknya sedang menunggu kedatangan Pak Penjabat Gubernur Jawa Barat, Pak Bey Mahmudin, yang saat ini informasi yang kami terima masih dalam perjalanan untuk meninjau lokasi banjir bandang di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Dan di lapangan sendiri saat ini di lokasi banjir, para petugas baik TNI Polri juga terlihat dari para pegawai puskesmas masih berusaha menyingkirkan lumpur sisa-sisa banjir yang masih menutup area di puskesmas Palabuhan Ratu, baik di dalam puskesmas, area parkir, dan sejumlah titik-titik bangunan yang ada di kawasan puskesmas Palabuhan Ratu ini. Baik, lalu terkait dengan kondisi saat ini memang banjirnya sudah surut, tapi terlihat di belakang Anda tampak sisa-sisa banjir seperti lumpur masih ada di sekitar lokasi. Nah, bisa Anda jelaskan terkait dengan nantinya apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya dapat mengatasi bencana banjir ini tidak terulang lagi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, terutama di lokasi banjir di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini, Pak Sekda tadi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Jawa Barat, meminta bantuan agar mengeruk sungai yang ada di kawasan dekat Puskesmas Palabuhan Ratu supaya sungainya mengalir dengan lancar dan juga tidak terjadi pendangkalan. Dan untuk sisa-sisa lumpur sendiri saat ini memang masih terus dibersihkan, dan upaya-upaya evakuasi juga masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dan untuk seperti tadi dikatakan bahwa memang tanggap darurat bencana banjir dan longsor sudah ditetapkan seminggu setelah kejadian bencana ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Seperti diketahui terdapat 30 kecamatan per pukul 00 dini hari tadi didata oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana banjir dan longsor. Rata-rata 30 kecamatan ini sendiri memang tersebar di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, mulai dari Cikembar, Palabuhan Ratu, Simpenan, Ciemas, Cisolok, hingga ke wilayah Pajampangan sana, dan titik memang parah ada di wilayah Sagaranten, Purabaya, yang akibat meluapnya air sungai Cikaso. Dan kondisi saat ini memang di belakang saya juga masih terlihat para petugas baik pegawai puskesmas dari TNI Polri, tim gabungan,
masih membersihkan ataupun menyingkirkan sisa-sisa lumpur bekas banjir bandang kemarin. Dan untuk upaya sendiri tadi dikatakan oleh Pak Sekda, pihaknya berkoordinasi meminta bantuan ke PSDA untuk mengeruk pendangkalan yang terjadi di sungai yang ada di depan Puskesmas Palabuhan Ratu yang menjadi penyebab utama banjir agar banjir bandang tidak kembali terulang. Dan informasi kami terima juga memang ada rencana bahwa Puskesmas ini akan dipindahkan supaya pelayanan bisa maksimal dan tidak terganggu oleh bencana. Begitu. Lalu untuk ketebalan lumpur sendiri yang ditinggalkan setelah banjir surut ini kira-kira berapa sentimeter, Rizal? Ya, tadi pantauan kami ketinggian lumpur sisa-sisa banjir sendiri mencapai sekitar 30 sampai 40 cm dan tadi sudah sebagian dikeruk oleh para petugas dan juga pegawai puskesmas agar jalur puskesmas ini dapat dilalui oleh para pegawai yang hendak melakukan pembersihan di area dalam puskesmas yang juga terdampak banjir bandang kemarin. Karena di dalam juga memang terdapat lumpur, namun lumpur yang di dalam sebagian sudah berhasil dibersihkan dan sekarang hanya tersisa lumpur, sisa longsor, maksud kami sisa banjir kemarin itu tinggal ada di area parkir dan di area depan dekat jalan raya di area masuk puskesmas Palabuhan Ratu ini. Ini ketinggiannya cukup tinggi 30 sampai 40 cm, Suradita. Baik, Rizal terakhir, selain di Pelabuhan Ratu, di Puskesmas Pelabuhan Ratu, titik mana saja yang banjirnya saat ini sudah surut? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, di 30 titik kecamatan yang mengalami banjir, memang saat ini seluruh kecamatan yang terkena banjir kemarin sudah surut, namun dari pemerintah daerah sendiri masih menetapkan siaga bencana ataupun tanggap darurat selama 7 hari ke depan, dan posko darurat sendiri memang sudah didirikan, tadi kata Pak Sekda, untuk posko utama memang ditempatkan di Pendopo Palabuhan Ratu. Dan untuk titik-titik lain juga posko per kecamatan yang terkena bencana banjir ataupun longsor ini juga didirikan posko pengungsian untuk masyarakat yang terdampak akibat banjir bandang dan juga longsor yang mengepung wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak di 30 kecamatan. Baik, terima kasih rekan M. Rizal Jalaluddin, jurnalis Tribun Jawa Barat atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Mohon izin kami menyampaikan dan menginformasikan dari lokasi longsor, tepatnya Desa Bantar Gandung, Kecamatan Bantar Gandung, Kabupaten Sukabumi. Untuk saat ini kendaraan kedua arah dari Jakarta, Bogor, Sukabumi menuju ke arah Pelabuhan Ratu bisa dilintasi dan sebaliknya bisa dilintasi oleh roda 2 dan roda 4. Namun yang menjadi catatan khusus bagi pengguna roda 2, roda 4 agar lebih berhati-hati menggunakan kendaraannya karena masih dilakukan evakuasi bekas terjadinya longsor yang mengakibatkan licin di jalan. Kami himbau agar lebih berhati-hati dan memacu kendaraannya sesuai dengan aturan. Demikian yang dapat kami laporkan dari jalur Provinsi Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Kondisi banjir yang mengepung Kabupaten Sukabumi seperti apa saat ini? Baik, data terakhir saya sudah evaluasi jam 00 itu. Untuk Kabupaten Sukabumi, kecamatan yang terdampak ada 30. Selain itu total bencana, ini tanah longsor ada 53, terus banjir ada 30 titik, angin kencang ada 15, pergerakan tanah ada 16. Dan jumlah korban terdampak ini ada di angka 167 kakak, 437 jiwa. Dan korban yang mengungsi ini ada
92 kakak, 238 jiwa, ini posisinya di Kecamatan Cikembar. Selain itu ada korban terancam di angka 140 kakak, 230 jiwa, dan yang meninggal 1 jiwa, terus hilang pencarian ada 2 jiwa ya yang masih belum ditemukan. Itu mungkin gambarannya. Dan hari ini alhamdulillah Pak Gubernur monitor ke lapangan juga. Saya juga ini lagi monitor yang Puskesmas Pelabuhan Ratu. Ini sangat berat ya. Ini mah rusak, banjirnya benar-benar tinggi ya. Oleh karena itu mungkin kedepannya ini harus dialihkan, atau tadi saya udah telepon dari PSDA provinsi supaya sungai ini supaya tidak dangkal, bisa ditarik, diambil dangkal. Pak, untuk 30 kecamatan ini rata-rata di wilayah selatan atau seperti apa? Kebanyakan wilayah selatan. Ini mulai Cikembar, Pelabuhan Ratu, Nyalindung, Pabuaran, Cidolog, Kecamatan Sagaranten, Cimas, ini hampir tersebar. Kita kan hanya kecamatan 47 kecamatan. Ini posisinya 30 kecamatan, tapi kebanyakan di wilayah selatan. Kalau di utara itunya kecil lah, skalanya kecil. Berarti dapat dikatakan ini sudah zona merah di 30 kecamatan? Iya, ya. Mungkin karena hujan terus-menerus selama 2 hari tidak berhenti dan kita hujannya deras sehingga menimbulkan kebencanaan yang sangat tinggi. Bapak, untuk kondisi yang di Sungai Cikaso di Sagaranten sendiri sudah surut belum saat ini banjir? Saya udah cek ke Pak Camat tadi pagi-pagi, sekarang sudah posisi surut. Ya. Berarti rata-rata yang banjir surut semua hari ini? Yang termasuk yang pelabuhan. Pak Camat, saya belum ngecek di lapangan, tapi hari ini kelihatan sungainya sudah mulai surut. Tadi kan posko ada di Cikembar, ada titik lain nggak posko yang? Kalau posko lapangan ada di setiap kecamatan, tapi untuk posko kabupaten nanti kita letakkan di pendopo. Siap. Pelabuhan. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini saya Rizal Jalaluddin sedang berada di Simpang Bagbagan, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan mengabarkan kaitan kondisi terkini lalu lintas Pelabuhan Ratu Sukabumi setelah diguncang bencana kemarin. Dan untuk lalu lintas yang mengarah ke arah Sukabumi, dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi, jalan nasional yang sebelumnya sempat tertutup longsor di wilayah Kecamatan Bantar Gadung. Saat ini ataupun pagi hari ini berdasarkan keterangan tadi dari Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Fikri Adi Perdana, bahwa untuk lalu lintas yang mengarah ke Sukabumi dari arah Pelabuhan Ratu pun sebaliknya itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Namun untuk dari kepolisian sendiri menghimbau agar para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 agar lebih berhati-hati. Karena memang kondisi saat ini cuaca juga masih belum mendukung sehingga masih rawan terjadi pohon tumbang dan juga longsor. Dan untuk ke arah Jampang di ruas Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, saat ini yang mengarah ke arah Jampang itu masih dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian. Dan informasi yang kami dapat masih terjadi longsor di wilayah Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Tak hanya untuk jalur jalan nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, di jalur Geopark juga arah Jalan Loji Palangpang juga terjadi jalan amblas, di mana jembatan amblas di wilayah Jalan Loji Puncak Dharma, Tribuners, sehingga jalan mengarah ke Geopark ataupun mengarah ke Jampangan, 2 jalur provinsi dan juga jalan nasional itu tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan di Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet sendiri, kembali kami sampaikan, masih terjadi longsor, jalan terputus di wilayah Cisarakan, Kecamatan Simpenan.
Dan untuk yang jalur Loji Palangpang juga terjadi jembatan amblas sehingga sama untuk jalan provinsinya juga tidak dapat dilalui mengarah ke Jampang ataupun sebaliknya dari Jampang mengarah ke Palabuhan Ratu. Dan dapat kami sampaikan juga kondisi terkini lalu lintas saat ini yang mengarah ke Sukabumi dari arah Palabuhan Ratu menuju Sukabumi ataupun dari Sukabumi ke Palabuhan Ratu itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 karena untuk material longsor dan juga pohon tumbang yang sempat menutup jalan raya di wilayah Kecamatan Bantar Gadung itu sudah berhasil dievakuasi. Namun dari pihak kepolisian sendiri tadi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Sukabumi Pak AKP Fikri Adi Perdana itu tetap menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada karena masih rawan terjadinya pohon tumbang ataupun peristiwa longsor mengingat cuaca saat ini masih belum mendukung di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Baik Tribuners, nampaknya tidak banyak dulu yang dapat kami sampaikan. Sekian, Rizal Jalaluddin melaporkan dari Simpang Bagbagan, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak banjir dan longsor akibat hujan deras yang mengguyur selama 2 hari terakhir. BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut bencana yang dilaporkan meliputi tanah longsor karena bergerak, banjir, dan angin kencang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah menetapkan status tanggap darurat seminggu setelah terjadi bencana di berbagai wilayah. Kemudian untuk jumlah warga yang terdampak ada ratusan kepala keluarga atau sekitar 243 jiwa. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi, kami telah tersambung dengan jurnalis Tribun Jabar, M. Rizal Jalaluddin, yang akan melaporkan dari Posko Pelabuhan Ratu. Selamat pagi, rekan Rizal. Selamat pagi, rekan Saradita. Baik, Rizal, bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di tempat Anda? Ya, baik, dapat kami kabarkan, saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir di Puskesmas Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kondisi terkini sendiri di Puskesmas Palabuhan Ratu yang sebelumnya sempat terendam banjir pada hari Rabu kemarin, setinggi 1 sampai 1,5 meter, saat ini banjir sudah surut. Dan air sungai yang menjadi titik arus banjir tersebut juga sudah mulai surut. Namun kondisi terkini saat ini di area puskesmas masih terendam lumpur akibat yang terbawa oleh banjir dari air sungai yang meluap, yang di mana air sungai tersebut berada di depan puskesmas Palabuhan Ratu. Dan pantauan kami tadi di dalam puskesmas sendiri terlihat bahwa barang-barang yang ada di dalam puskesmas juga terdapat beberapa yang rusak. Bahkan kursi-kursi tempat tunggu pasien pun di dalam puskesmas juga nampak dipenuhi oleh lumpur akibat banjir bandang yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini juga terlihat di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ada Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, Pak Ade Suryaman, yang juga nampaknya sedang menunggu kedatangan Pak Penjabat Gubernur Jawa Barat, Pak Bey Mahmudin, yang saat ini informasi yang kami terima masih dalam perjalanan untuk meninjau lokasi banjir bandang di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Dan di lapangan sendiri saat ini di lokasi banjir, para petugas baik TNI Polri juga terlihat dari para pegawai puskesmas masih berusaha menyingkirkan lumpur sisa-sisa banjir yang masih menutup area di Puskesmas Palabuhan Ratu, baik di dalam puskesmas, area parkir, dan sejumlah titik-titik bangunan yang ada di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Baik, lalu terkait dengan kondisi saat ini memang banjirnya sudah surut, tapi terlihat di belakang Anda tampak sisa-sisa banjir seperti lumpur masih
ada di sekitar lokasi. Nah, bisa Anda jelaskan terkait dengan nantinya apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya dapat mengatasi bencana banjir ini tidak terulang lagi? Iya, tadi berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, terutama di lokasi banjir di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini, Pak Sekda tadi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Jawa Barat, meminta bantuan agar mengeruk sungai yang ada di kawasan dekat Puskesmas Palabuhan Ratu supaya sungainya mengalir dengan lancar dan juga tidak terjadi pendangkalan. Dan untuk sisa-sisa lumpur sendiri saat ini memang masih terus dibersihkan dan upaya-upaya evakuasi juga masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dan untuk seperti tadi dikatakan bahwa memang tanggap darurat bencana, banjir dan longsor sudah ditetapkan seminggu setelah kejadian bencana ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Seperti diketahui terdapat 30 kecamatan per pukul 00 dini hari tadi didata oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana banjir dan longsor. Rata-rata 30 kecamatan ini sendiri memang tersebar di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, mulai dari Cikembar, Palabuhan Ratu, Simpenan, Ciemas, Cisolok, hingga ke wilayah Pajampangan sana, dan titik memang parah ada di wilayah Sagaranten, Purabaya, yang akibat meluapnya air sungai Cikaso. Dan kondisi saat ini memang di belakang saya juga masih terlihat para petugas, baik pegawai puskesmas dari TNI Polri, tim gabungan, masih membersihkan ataupun menyingkirkan sisa-sisa lumpur bekas banjir bandang kemarin. Dan untuk upaya sendiri, tadi dikatakan oleh Pak Sekda, pihaknya berkoordinasi meminta bantuan ke PSDA untuk mengeruk pendangkalan yang terjadi di sungai yang ada di depan Puskesmas Palabuhan Ratu yang menjadi penyebab utama banjir, agar banjir bandang tidak kembali terulang. Dan informasi kami terima juga memang ada rencana bahwa Puskesmas ini akan dipindahkan supaya pelayanan bisa maksimal dan tidak terganggu oleh bencana. Begitu. Lalu untuk ketebalan lumpur sendiri yang ditinggalkan setelah banjir surut ini kira-kira berapa sentimeter, Rizal? Ya, tadi pantauan kami ketinggian lumpur sisa-sisa banjir sendiri mencapai sekitar 30-40 cm, dan tadi sudah sebagian dikeruk oleh para petugas dan juga pegawai puskesmas agar jalur puskesmas ini dapat dilalui oleh para pegawai yang hendak melakukan pembersihan di area dalam puskesmas yang juga terdampak banjir bandang kemarin. Karena di dalam juga memang terdapat lumpur, namun lumpur yang di dalam sebagian sudah berhasil dibersihkan dan sekarang hanya tersisa lumpur, sisa longsor, maksud kami sisa banjir kemarin, itu tinggal ada di area parkir dan di area depan dekat jalan raya di area masuk puskesmas Palabuhan Ratu ini. Ini ketinggiannya cukup tinggi, 30 sampai 40 cm, sudah Dita. Baik, Rizal, terakhir, selain di Pelabuhan Ratu, di Puskesmas Pelabuhan Ratu, titik mana saja yang banjirnya saat ini sudah surut? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, di 30 titik kecamatan yang mengalami banjir, memang saat ini seluruh kecamatan yang terkena banjir kemarin sudah surut. Namun dari pemerintah daerah sendiri masih menetapkan siaga bencana ataupun tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Dan posko darurat sendiri memang sudah didirikan, tadi kata Pak Sekda, untuk posko utama memang ditempatkan di Pendopo Palabuhan Ratu. Dan untuk titik-titik lain juga posko per kecamatan yang terkena bencana banjir ataupun longsor ini juga didirikan posko pengungsian untuk masyarakat yang terdampak akibat banjir bandang dan juga longsor yang mengepung wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak di 30 kecamatan. Baik, terima kasih rekan M. Rizal Jalaluddin, jurnalis Tribun Jawa Barat atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Mohon izin kami menyampaikan dan menginformasikan dari lokasi longsor, tepatnya Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Untuk saat ini kendaraan kedua arah dari Jakarta, Bogor, Sukabumi menuju ke arah Pelabuhan Ratu bisa dilintasi, dan sebaliknya bisa dilintasi oleh roda 2 dan roda 4.
Namun yang menjadi catatan khusus bagi pengguna roda 2, roda 4 agar lebih berhati-hati menggunakan kendaraannya karena masih dilakukan evakuasi bekas terjadinya longsor yang mengakibatkan licin di jalan. Kami himbau agar lebih berhati-hati dan memacu kendaraannya sesuai dengan aturan. Demikian yang dapat kami laporkan dari jalur Provinsi Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Kondisi banjir yang mengepung Kabupaten Sukabumi seperti apa saat ini? Baik, data terakhir saya sudah evaluasi jam 00 itu untuk Kabupaten Sukabumi, kecamatan yang terdampak ada 30. Selain itu total bencana, ini tanah longsor ada 53. Terus banjir ada 30 titik, angin kencang ada 15, pergerakan tanah ada 16, dan jumlah korban terdampak ini ada di angka 167 kakak, 437 jiwa, dan korban yang mengungsi ini ada 92 kakak, 238 jiwa. Ini posisinya di Kecamatan Cikembar. Selain itu ada korban terancam di angka 140 kakak, 230 jiwa, dan yang meninggal 1 jiwa. Terus hilang pencarian ada 2 jiwa ya yang masih belum ketemukan. Itu mungkin gambarannya. Dan hari ini alhamdulillah Pak Gubernur monitor ke lapangan juga. Saya juga ini lagi monitor yang Puskesmas Pelabuhan Ratu. Ini sangat berat ya. Ini mah rusak, banjirnya benar-benar tinggi ya. Oleh karena itu mungkin kedepannya ini harus dialihkan, atau tadi saya udah telepon dari PSDA provinsi supaya sungai ini supaya tidak dangkal, bisa ditarik, diambil dangkal. Pak, untuk 30 kecamatan ini rata-rata di wilayah selatan atau seperti apa? Kebanyakan wilayah selatan. Ini mulai Cikembar, Pelabuhan Ratu, Nyalindung, Pabuaran, Cidolog, Kecamatan Sagaranten, Cimas. Ini hampir tersebar. Kita kan hanya kecamatan 47 kecamatan. Ini posisinya 30 kecamatan, tapi kebanyakan di wilayah selatan. Kalau di utara itunya kecil lah, skalanya kecil. Berarti dapat dikatakan ini sudah zona merah di 30 kecamatan? Iya, ya. Mungkin karena hujan terus-menerus selama 2 hari tidak berhenti, dan kita hujannya deras sehingga menimbulkan kebencanaan yang sangat tinggi. Bapak, untuk kondisi yang di Sungai Cikaso di Sagaranten sendiri sudah surut belum saat ini banjir? Saya udah cek ke Pak Camat tadi pagi-pagi, sekarang sudah posisi surut. Ya. Berarti rata-rata yang banjir surut semua Ya, hari ini? yang termasuk yang pelabuhan. Pak Camat, saya belum ngecek di lapangan, tapi hari ini kelihatan sungainya sudah mulai surut. Tadi kan posko ada di Cikembar, ada di titik lain nggak posko yang? Kalau posko lapangan ada di setiap kecamatan, tapi untuk posko kabupaten nanti kita letakkan di Pendopo, Pelabuhan Ratu. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini saya Rizal Jalaluddin sedang berada di Simpang Bagbagan, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan mengabarkan kaitan kondisi terkini lalu lintas Pelabuhan Ratu Sukabumi setelah diguncang bencana kemarin. Dan untuk lalu lintas yang mengarah ke arah Sukabumi, dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi, jalan nasional yang sebelumnya sempat tertutup longsor di wilayah Kecamatan Bantar Gadung, saat ini ataupun pagi hari ini berdasarkan keterangan tadi dari Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Pikri Adi Perdana, bahwa untuk lalu lintas yang mengarah ke Sukabumi dari arah Pelabuhan Ratu pun sebaliknya
itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Namun untuk dari kepolisian sendiri menghimbau agar para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 agar lebih berhati-hati karena memang kondisi saat ini cuaca juga masih belum mendukung sehingga masih rawan terjadi pohon tumbang dan juga longsor. Dan untuk ke arah Jampang di ruas Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, saat ini yang mengarah ke arah Jampang itu masih dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian. Dan informasi yang kami dapat masih terjadi longsor di wilayah Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribunars. Tak hanya untuk jalur Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, di jalur Geopark juga arah Jalan Loji Palangpang juga terjadi jalan amblas, di mana jembatan amblas di wilayah Jalan Loji Puncak Dharma, Tribunars, sehingga jalan mengarah ke Geopark ataupun mengarah ke Jampangan, dua jalur provinsi dan juga jalan nasional itu tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan di jalan nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet sendiri kembali kami sampaikan masih terjadi longsor, jalan terputus di wilayah Cisarakan, Kecamatan Simpenan. Dan untuk yang jalur Loji Palangpang juga terjadi jembatan amblas sehingga sama untuk jalan provinsinya juga tidak dapat dilalui mengarah ke Jampang ataupun sebaliknya dari Jampang mengarah ke Palabuhan Ratu. Dan dapat kami sampaikan juga kondisi terkini lalu lintas saat ini yang mengarah ke Sukabumi dari arah Palabuhan Ratu menuju Sukabumi ataupun dari Sukabumi ke Palabuhan Ratu itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 karena untuk material longsor dan juga pohon tumbang yang sempat menutup jalan raya di wilayah Kecamatan Bantar Gadung itu sudah berhasil dievakuasi. Namun dari pihak kepolisian sendiri tadi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Sukabumi Pak AKP Fikri Adi Perdana itu tetap menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada karena masih rawan terjadinya pohon tumbang ataupun peristiwa longsor mengingat cuaca saat ini masih belum mendukung di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Baik Tribuners, nampaknya tidak banyak dulu yang dapat kami sampaikan. Sekian, Rizal Jalaluddin melaporkan dari Simpang Bagbagan, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak banjir dan longsor akibat hujan deras yang mengguyur selama 2 hari terakhir. BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut bencana yang dilaporkan meliputi tanah longsor karena bergerak, banjir, dan angin kencang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah menetapkan status tanggap darurat seminggu setelah terjadi bencana di berbagai wilayah. Kemudian untuk jumlah warga yang terdampak ada ratusan kepala keluarga atau sekitar 243 jiwa. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi, kami telah tersambung dengan jurnalis Tribun Jabar, M. Rizal Jalaluddin, yang akan melaporkan dari Posko Pelabuhan Ratu. Selamat pagi, rekan Rizal. Selamat pagi, rekan Saradita. Baik, Rizal, bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di tempat Anda? Ya, baik, dapat kami kabarkan, saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir di Puskesmas Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kondisi terkini sendiri di Puskesmas Palabuhan Ratu yang sebelumnya sempat terendam banjir pada hari Rabu kemarin, setinggi 1 sampai 1,5 meter, saat ini banjir sudah surut. Dan air sungai yang menjadi titik arus banjir tersebut juga sudah mulai surut. Namun kondisi terkini saat ini di area puskesmas masih terendam lumpur akibat yang terbawa oleh banjir dari
air sungai yang meluap, yang di mana air sungai tersebut berada di depan Puskesmas Palabuhan Ratu. Dan pantauan kami tadi di dalam Puskesmas sendiri terlihat bahwa barang-barang yang ada di dalam Puskesmas juga terdapat beberapa yang rusak. Bahkan kursi-kursi tempat tunggu pasien pun di dalam Puskesmas juga nampak dipenuhi oleh lumpur akibat banjir bandang yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini juga terlihat di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ada Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, Pak Ade Suryaman, yang juga nampaknya sedang menunggu kedatangan Pak Penjabat Gubernur Jawa Barat, Pak Bey Mahmudin, yang saat ini informasi yang kami terima masih dalam perjalanan untuk meninjau lokasi banjir bandang di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Dan di lapangan sendiri saat ini di lokasi banjir, para petugas baik TNI Polri juga terlihat dari para pegawai Puskesmas masih berusaha menyingkirkan lumpur sisa-sisa banjir yang masih menutup area di Puskesmas Palabuhan Ratu, baik di dalam Puskesmas, area parkir, dan sejumlah titik-titik bangunan yang ada di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Baik, lalu terkait dengan kondisi saat ini memang banjirnya sudah surut, tapi terlihat di belakang Anda tampak sisa-sisa banjir seperti lumpur masih ada di sekitar lokasi. Nah, bisa Anda jelaskan terkait dengan nantinya apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya dapat mengatasi bencana banjir ini tidak terulang lagi? Ya, tadi berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, terutama di lokasi banjir di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini, Pak Sekda tadi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Jawa Barat meminta bantuan agar mengeruk sungai yang ada di kawasan dekat Puskesmas Palabuhan Ratu supaya sungainya mengalir dengan lancar dan juga tidak terjadi pendangkalan. Dan untuk sisa-sisa lumpur sendiri saat ini memang masih terus dibersihkan dan upaya-upaya evakuasi juga masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dan untuk seperti tadi dikatakan bahwa memang tanggap darurat bencana banjir dan longsor sudah ditetapkan seminggu setelah kejadian bencana ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Seperti diketahui terdapat 30 kecamatan per pukul 00 dini hari tadi didata oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana banjir dan longsor. Rata-rata 30 kecamatan ini sendiri memang tersebar di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, mulai dari Cikembar, Palabuhan Ratu, Simpenan, Ciemas, Cisolok, hingga ke wilayah Pajampangan sana, dan titik memang parah ada di wilayah Sagaranten, Purabaya, yang akibat meluapnya air sungai Cikaso. Dan kondisi saat ini memang di belakang saya juga masih terlihat para petugas, baik pegawai Puskesmas dari TNI Polri, tim gabungan, masih membersihkan ataupun menyingkirkan sisa-sisa lumpur bekas banjir bandang kemarin. Dan untuk upaya sendiri tadi dikatakan oleh Pak Sekda, pihaknya berkoordinasi meminta bantuan ke PSDA untuk mengeruk pendangkalan yang terjadi di sungai yang ada di depan Puskesmas Palabuhan Ratu yang menjadi penyebab utama banjir, agar banjir bandang tidak kembali terulang. Dan informasi kami terima juga memang ada rencana bahwa Puskesmas ini akan dipindahkan supaya pelayanan bisa maksimal dan tidak terganggu oleh bencana. Begitu. Lalu untuk ketebalan lumpur sendiri yang ditinggalkan setelah banjir surut ini kira-kira berapa sentimeter, Rizal? Ya, tadi pantauan kami ketinggian lumpur sisa-sisa banjir sendiri mencapai sekitar 30-40 cm, dan tadi sudah sebagian dikeruk oleh para petugas dan juga pegawai Puskesmas agar jalur Puskesmas ini dapat dilalui oleh para pegawai yang hendak melakukan pembersihan di area dalam Puskesmas yang juga terdampak banjir bandang kemarin. Karena di dalam juga memang terdapat lumpur, namun lumpur yang di dalam sebagian sudah berhasil dibersihkan dan sekarang hanya tersisa lumpur, sisa longsor, maksud kami sisa banjir kemarin, itu tinggal ada di area parkir dan di area depan dekat jalan raya di area masuk Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Ini ketinggiannya cukup tinggi, 30-40 cm, Suradita. Baik, Rizal, terakhir, selain di Pelabuhan Ratu, di Puskesmas Pelabuhan Ratu, titik mana saja yang banjirnya saat ini sudah surut? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, di 30 titik kecamatan yang mengalami banjir,
memang saat ini seluruh kecamatan yang terkena banjir kemarin sudah surut. Namun dari pemerintah daerah sendiri masih menetapkan siaga bencana ataupun tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Dan posko darurat sendiri memang sudah didirikan, tadi kata Pak Sekda, untuk posko utama memang ditempatkan di Pendopo Palabuhan Ratu. Dan untuk titik-titik lain juga posko per kecamatan yang terkena bencana banjir ataupun longsor ini juga didirikan posko pengungsian untuk masyarakat yang terdampak akibat banjir bandang dan juga longsor yang mengepung wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak di 30 kecamatan. Baik, terima kasih rekan M. Rizal Jalaluddin, jurnalis Tribun Jawa Barat atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Mohon izin kami menyampaikan dan menginformasikan dari lokasi longsor, tepatnya Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Untuk saat ini kendaraan kedua arah dari Jakarta, Bogor, Sukabumi menuju ke arah Pelabuhan Ratu bisa dilintasi dan sebaliknya bisa dilintasi oleh roda 2 dan roda 4. Namun yang menjadi catatan khusus bagi pengguna roda 2, roda 4 agar lebih berhati-hati menggunakan kendaraannya karena masih dilakukan evakuasi bekas terjadinya longsor yang mengakibatkan licin di jalan. Kami himbau agar lebih berhati-hati dan memacu kendaraannya sesuai dengan aturan. Demikian yang dapat kami laporkan dari jalur Provinsi Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Kondisi banjir yang mengepung Kabupaten Sukabumi seperti apa saat ini? Baik, data terakhir saya sudah evaluasi jam 00 itu untuk Kabupaten Sukabumi, kecamatan yang terdampak ada 30. Selain itu total bencana, ini tanah longsor ada 53. Terus banjir ada 30 titik, angin kencang ada 15, pergerakan tanah ada 16. Dan jumlah korban terdampak ini ada di angka 167 kakak, 437 jiwa. Dan korban yang mengungsi ini ada ...92 kakak, 238 jiwa. Ini posisinya di Kecamatan Cikembar. Selain itu ada korban terancam di angka 140 kakak, 230 jiwa. Dan yang meninggal 1 jiwa. Terus hilang pencarian ada 2 jiwa ya yang masih belum ketemukan. Itu mungkin gambarannya. Dan hari ini alhamdulillah Pak Gubernur monitor ke lapangan juga. Saya juga ini lagi monitor yang Puskesmas Pelabuhan Ratu. Ini sangat berat ya. Ini mah rusak, banjirnya benar-benar tinggi ya. Oleh karena itu mungkin kedepannya ini harus dialihkan, atau tadi saya udah telepon dari PSDA provinsi supaya sungai ini supaya tidak dangkal bisa ditarik, diambil dangkal. Pak, untuk 30 kecamatan ini rata-rata di wilayah selatan atau seperti apa? Kebanyakan wilayah selatan. Ini mulai Cikembar, Pelabuhan Ratu, Nyalindung, Pabuaran, Cidolog, Kecamatan Sagaran, Cimas. Ini hampir tersebar. Kita kan hanya kecamatan 47 kecamatan. Ini posisinya 30 kecamatan, tapi kebanyakan di wilayah selatan. Kalau di utara itunya kecil lah, skalanya kecil. Berarti dapat dikatakan ini sudah zona merah di 30 kecamatan? Iya, ya. Mungkin karena hujan terus-menerus selama 2 hari tidak berhenti dan kita hujannya deras sehingga menimbulkan
kebencanaan yang sangat tinggi. Bapak, untuk kondisi yang di Sungai Cikaso di Sagaranten sendiri sudah surut belum saat ini banjir? Saya udah cek ke Pak Camat tadi pagi-pagi, sekarang sudah posisi surut. Ya. Berarti rata-rata yang banjir surut semua berarti hari ini? Yang termasuk yang pelabuhan. Pak Camat, saya belum ngecek di lapangan, tapi hari ini kelihatan sungainya sudah mulai surut. Tadi kan posko ada di Cikembar, ada di titik lain nggak posko yang? Kalau posko lapangan ada di setiap kecamatan, tapi untuk posko kabupaten nanti kita letakkan di pendopo pelabuhan Ratu. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini saya Rizal Jalaluddin sedang berada di Simpang Bagbagan, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan mengabarkan kaitan kondisi terkini lalu lintas Palabuhan Ratu Sukabumi setelah diguncang bencana kemarin. Dan untuk lalu lintas yang mengarah ke arah Sukabumi, dari arah Palabuhan Ratu menuju Sukabumi, jalan nasional yang sebelumnya sempat tertutup longsor di wilayah Kecamatan Bantar Gadung. Saat ini ataupun pagi hari ini berdasarkan keterangan tadi dari Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Fikri Adi Perdana, bahwa untuk lalu lintas yang mengarah ke Sukabumi dari arah Pelabuhan Ratu pun sebaliknya itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Namun untuk dari kepolisian sendiri menghimbau agar para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 agar lebih berhati-hati, karena memang kondisi saat ini cuaca juga masih belum mendukung sehingga masih rawan terjadi pohon tumbang dan juga longsor. Dan untuk ke arah Jampang di ruas Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, saat ini yang mengarah ke arah Jampang itu masih dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian. Dan informasi yang kami dapat masih terjadi longsor di wilayah Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Tak hanya untuk jalur jalan nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, di jalur Geopark juga arah Jalan Loji Palangpang juga terjadi jalan amblas, di mana jembatan amblas di wilayah Jalan Loji Puncak Dharma, Tribuners, sehingga jalan mengarah ke Geopark ataupun mengarah ke Jampangan, dua jalur provinsi dan juga jalan nasional itu tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan di jalan nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet sendiri, kembali kami sampaikan, masih terjadi longsor, jalan terputus di wilayah Cisarakan, Kecamatan Simpenan. Dan untuk yang jalur Loji Palangpang juga terjadi jembatan amblas, sehingga sama untuk jalan provinsinya juga tidak dapat dilalui mengarah ke Jampang ataupun sebaliknya dari Jampang mengarah ke Palabuhan Ratu. Dan dapat kami sampaikan juga kondisi terkini lalu lintas saat ini yang mengarah ke Sukabumi dari arah Palabuhan Ratu menuju Sukabumi ataupun dari Sukabumi ke Palabuhan Ratu itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4, karena untuk material longsor dan juga pohon tumbang yang sempat menutup jalan raya di wilayah Kecamatan Bantar Gadung itu sudah berhasil dievakuasi. Namun dari pihak kepolisian sendiri tadi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Sukabumi, Pak AKP Fikri Adi Perdana, itu tetap menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada karena masih rawan terjadinya pohon tumbang ataupun peristiwa longsor, mengingat cuaca saat ini masih belum mendukung di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Baik Tribuners, nampaknya tidak banyak dulu yang dapat kami sampaikan. Sekian, Rizal Jalaluddin melaporkan dari Simpang Bagbagan, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita.
Sebanyak 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak banjir dan longsor akibat hujan deras yang mengguyur selama 2 hari terakhir. BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut bencana yang dilaporkan meliputi tanah longsor karena bergerak, banjir, dan angin kencang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah menetapkan status tanggap darurat seminggu setelah terjadi bencana di berbagai wilayah. Kemudian untuk jumlah warga yang terdampak ada ratusan kepala keluarga atau sekitar 243 jiwa. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi, kami telah tersambung dengan jurnalis Tribun Jabar, M. Rizal Jalaluddin, yang akan melaporkan dari Posko Pelabuhan Ratu. Selamat pagi, rekan Rizal. Selamat pagi, rekan Saradita. Baik, Rizal, bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di tempat Anda? Ya, baik, dapat kami kabarkan, saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir di Puskesmas Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kondisi terkini sendiri di Puskesmas Palabuhan Ratu yang sebelumnya sempat terendam banjir pada hari Rabu kemarin, setinggi 1 sampai 1,5 meter, saat ini banjir sudah surut dan air sungai yang menjadi titik arus banjir tersebut juga sudah mulai surut. Namun kondisi terkini saat ini di area puskesmas masih terendam lumpur akibat yang terbawa oleh banjir dari air sungai yang meluap, yang di mana air sungai tersebut berada di depan puskesmas Palabuhan Ratu. Dan pantauan kami tadi di dalam puskesmas sendiri terlihat bahwa barang-barang yang ada di dalam puskesmas juga terdapat beberapa yang rusak, bahkan kursi-kursi tempat tunggu pasien pun di dalam puskesmas juga nampak dipenuhi oleh lumpur akibat banjir bandang yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini juga terlihat di lokasi puskesmas Palabuhan Ratu ada Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, Pak Ade Suryaman, yang juga nampaknya sedang menunggu kedatangan Pak Penjabat Gubernur Jawa Barat, Pak Bey Mahmudin, yang saat ini informasi yang kami terima masih dalam perjalanan untuk meninjau lokasi banjir bandang di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Dan di lapangan sendiri saat ini di lokasi banjir, para petugas baik TNI Polri juga terlihat dari para pegawai Puskesmas masih berusaha menyingkirkan lumpur sisa-sisa banjir yang masih menutup area di Puskesmas Palabuhan Ratu, baik di dalam Puskesmas, area parkir, dan sejumlah titik-titik bangunan yang ada di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Baik, lalu terkait dengan kondisi saat ini memang banjirnya sudah surut, tapi terlihat di belakang Anda tampak sisa-sisa banjir seperti lumpur masih ada di sekitar lokasi. Nah, bisa Anda jelaskan terkait dengan nantinya apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya dapat mengatasi bencana banjir ini tidak terulang lagi? Iya, tadi berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, terutama di lokasi banjir di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini, Pak Sekda tadi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Jawa Barat, meminta bantuan agar mengeruk sungai yang ada di kawasan dekat Puskesmas Palabuhan Ratu supaya sungainya mengalir dengan lancar dan juga tidak terjadi pendangkalan. Dan untuk sisa-sisa lumpur sendiri saat ini memang masih terus dibersihkan dan upaya-upaya evakuasi juga masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dan untuk seperti tadi dikatakan bahwa memang tanggap darurat bencana banjir dan longsor sudah ditetapkan seminggu setelah kejadian bencana ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Seperti diketahui terdapat 30 kecamatan per pukul 00 dini hari tadi didata oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana banjir dan longsor. Rata-rata 30 kecamatan ini sendiri memang tersebar di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, mulai dari Cikembar, Palabuhan Ratu, Simpenan, Ciemas, Cisolok, hingga ke wilayah Pajampangan sana, dan titik memang parah ada di wilayah Sagaranten, Purabaya, yang akibat meluapnya air sungai Cikaso. Dan kondisi saat ini memang di belakang saya juga masih terlihat para petugas, baik pegawai puskesmas dari TNI Polri, tim gabungan, masih membersihkan ataupun menyingkirkan sisa-sisa lumpur bekas banjir bandang kemarin.
Dan untuk upaya sendiri tadi dikatakan oleh Pak Sekda, pihaknya berkoordinasi meminta bantuan ke PSDA untuk mengeruk pendangkalan yang terjadi di sungai yang ada di depan Puskesmas Palabuhan Ratu yang menjadi penyebab utama banjir, agar banjir bandang tidak kembali terulang. Informasi kami terima juga memang ada rencana bahwa Puskesmas ini akan dipindahkan supaya pelayanan bisa maksimal dan tidak terganggu oleh bencana. Begitu. Lalu untuk ketebalan lumpur sendiri yang ditinggalkan setelah banjir surut ini kira-kira berapa sentimeter, Rizal? Ya, tadi pantauan kami ketinggian lumpur sisa-sisa banjir sendiri mencapai sekitar 30 sampai 40 cm dan tadi sudah sebagian dikeruk oleh para petugas dan juga pegawai Puskesmas agar jalur Puskesmas ini dapat dilalui oleh para pegawai yang hendak melakukan pembersihan di area dalam Puskesmas yang juga terdampak banjir bandang kemarin. Karena di dalam juga memang terdapat lumpur, namun lumpur yang di dalam sebagian sudah berhasil dibersihkan dan sekarang hanya tersisa lumpur, sisa longsor, maksud kami sisa banjir kemarin, itu tinggal ada di area parkir dan di area depan dekat jalan raya, di area masuk Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Ini ketinggiannya cukup tinggi, 30 sampai 40 cm, Suradita. Baik, Rizal terakhir, selain di Pelabuhan Ratu, di Puskesmas Pelabuhan Ratu, titik mana saja yang banjirnya saat ini sudah surut? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, di 30 titik kecamatan yang mengalami banjir, memang saat ini seluruh kecamatan yang terkena banjir kemarin sudah surut, namun dari pemerintah daerah sendiri masih menetapkan siaga bencana ataupun tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Dan posko darurat sendiri memang sudah didirikan, tadi kata Pak Sekda, untuk posko utama memang ditempatkan di Pendopo Palabuhan Ratu. Dan untuk titik-titik lain juga posko per kecamatan yang terkena bencana banjir ataupun longsor ini juga didirikan posko pengungsian untuk masyarakat yang terdampak akibat banjir bandang dan juga longsor yang mengepung wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak di 30 kecamatan. Baik, terima kasih rekan M. Rizal Jalaluddin, jurnalis Tribun Jawa Barat atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Mohon izin kami menyampaikan dan menginformasikan dari lokasi longsor, tepatnya Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Untuk saat ini, kendaraan kedua arah dari Jakarta, Bogor, Sukabumi menuju ke arah Pelabuhan Ratu bisa dilintasi dan sebaliknya bisa dilintasi oleh roda 2 dan roda 4. Namun yang menjadi catatan khusus bagi pengguna roda 2, roda 4 agar lebih berhati-hati menggunakan kendaraannya karena masih dilakukan evakuasi bekas terjadinya longsor yang mengakibatkan licin di jalan. Kami himbau agar lebih berhati-hati dan memacu kendaraannya sesuai dengan aturan. Demikian yang dapat kami laporkan dari jalur Provinsi Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Kondisi banjir yang mengepung Kabupaten Sukabumi seperti apa saat ini? Baik, data terakhir saya sudah evaluasi jam 00 itu untuk Kabupaten Sukabumi, kecamatan yang terdampak ada 30. Selain itu total bencana, ini tanah longsor ada 53. Terus banjir ada 30 titik, angin kencang ada 15, pergerakan tanah ada 16, dan jumlah korban terdampak ini ada di angka 167 kakak, 437 jiwa, dan korban yang mengungsi ini ada ...92 kakak, 238 jiwa. Ini posisinya di Kecamatan Cikembar.
Selain itu ada korban terancam di angka 140 kakak, 230 jiwa, dan yang meninggal 1 jiwa, terus hilang pencarian ada 2 jiwa ya yang masih belum ditemukan. Itu mungkin gambarannya. Dan hari ini alhamdulillah Pak Gubernur monitor ke lapangan juga. Saya juga ini lagi monitor yang Puskesmas Pelabuhan Ratu. Ini sangat berat ya. Ini mah rusak, banjirnya benar-benar tinggi ya. Oleh karena itu mungkin kedepannya ini harus dialihkan, atau tadi saya udah telepon dari PSDA provinsi supaya sungai ini supaya tidak dangkal bisa ditarik, diambil dangkal. Pak, untuk 30 kecamatan ini rata-rata di wilayah selatan atau seperti apa? Kebanyakan wilayah selatan. Ini mulai Cikembar, Pelabuhan Ratu, Nyalindung, Pabuaran, Cidolog, Kecamatan Sagaranten, Cimas. Ini hampir tersebar. Kita kan hanya kecamatan 47 kecamatan. Ini posisinya 30 kecamatan. Tapi kebanyakan di wilayah selatan. Kalau di utara itunya kecil lah, skalanya kecil. Berarti dapat dikatakan ini sudah zona merah di 30 kecamatan? Iya, ya. Mungkin karena hujan terus-menerus selama 2 hari tidak berhenti, dan kita hujannya deras sehingga menimbulkan kebencanaan yang sangat tinggi. Bapak, untuk kondisi yang di Sungai Cikaso di Sagaranten sendiri sudah surut belum saat ini banjir? Saya udah cek ke Pak Camat tadi pagi-pagi, sekarang sudah posisi surut. Ya. Berarti rata-rata yang banjir surut semua Ya, hari ini? yang termasuk yang pelabuhan. Pak Camat, saya belum ngecek di lapangan, tapi hari ini kelihatan sungainya sudah mulai surut. Tadi kan posko ada di Cikembar, ada titik lain nggak posko yang? Kalau posko lapangan ada di setiap kecamatan, tapi untuk posko kabupaten nanti kita letakkan di Pendopo, Siap. Pelabuhan. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini saya Rizal Jalaluddin sedang berada di Simpang Bagbagan, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan mengabarkan kaitan kondisi terkini lalu lintas Pelabuhan Ratu Sukabumi setelah diguncang bencana kemarin. Dan untuk lalu lintas yang mengarah ke arah Sukabumi, dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi, jalan nasional yang sebelumnya sempat tertutup longsor di wilayah Kecamatan Bantar Gadung. Saat ini ataupun pagi hari ini berdasarkan keterangan tadi dari Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Fikri Adi Perdana, bahwa untuk lalu lintas yang mengarah ke Sukabumi dari arah Pelabuhan Ratu pun sebaliknya itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Namun untuk dari kepolisian sendiri menghimbau agar para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 agar lebih berhati-hati, karena memang kondisi saat ini cuaca juga masih belum mendukung sehingga masih rawan terjadi pohon tumbang dan juga longsor. Dan untuk ke arah Jampang di ruas Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, saat ini yang mengarah ke arah Jampang itu masih dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian. Dan informasi yang kami dapat masih terjadi longsor di wilayah Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Tak hanya untuk jalur jalan nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, di jalur Geopark juga arah Jalan Loji Palangpang juga terjadi jalan amblas, di mana jembatan amblas di wilayah Jalan Loji Puncak Dharma, Tribuners, sehingga jalan mengarah ke Geopark ataupun mengarah ke Jampangan, 2 jalur provinsi dan juga jalan nasional itu tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan di Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet sendiri, kembali kami sampaikan, masih terjadi longsor, jalan terputus di wilayah Cisarakan, Kecamatan Simpenan. Dan untuk yang jalur Loji Palangpang juga terjadi jembatan amblas,
sehingga sama untuk jalan provinsinya juga tidak dapat dilalui mengarah ke Jampang ataupun sebaliknya dari Jampang mengarah ke Palabuhan Ratu. Dan dapat kami sampaikan juga kondisi terkini lalu lintas saat ini yang mengarah ke Sukabumi dari arah Palabuhan Ratu menuju Sukabumi ataupun dari Sukabumi ke Palabuhan Ratu itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 karena untuk material longsor dan juga pohon tumbang yang sempat menutup jalan raya di wilayah Kecamatan Bantar Gadung itu sudah berhasil dievakuasi. Namun dari pihak kepolisian sendiri tadi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Sukabumi Pak AKP Fikri Adi Perdana itu tetap menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada karena masih rawan terjadinya pohon tumbang ataupun peristiwa longsor mengingat cuaca saat ini masih belum mendukung di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Baik Tribuners, nampaknya tidak banyak dulu yang dapat kami sampaikan. Sekian, Rizal Jalaluddin melaporkan dari Simpang Bagbagan, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak banjir dan longsor akibat hujan deras yang mengguyur selama 2 hari terakhir. BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut bencana yang dilaporkan meliputi tanah longsor, tanah bergerak, banjir, dan angin kencang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah menetapkan status tanggap darurat seminggu setelah terjadi bencana di berbagai wilayah. Kemudian untuk jumlah warga yang terdampak ada ratusan kepala keluarga atau sekitar 243 jiwa. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi, kami telah tersambung dengan jurnalis Tribun Jabar, M. Rizal Jalaluddin, yang akan melaporkan dari Posko Pelabuhan Ratu. Selamat pagi, rekan Rizal. Selamat pagi, rekan Saradita. Baik, Rizal, bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di tempat Anda? Ya, baik, dapat kami kabarkan, saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir di Puskesmas Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kondisi terkini sendiri di Puskesmas Palabuhan Ratu yang sebelumnya sempat terendam banjir pada hari Rabu kemarin, setinggi 1 sampai 1,5 meter, saat ini banjir sudah surut. Dan air sungai yang menjadi titik arus banjir tersebut juga sudah mulai surut. Namun kondisi terkini saat ini di area puskesmas masih terendam lumpur akibat yang terbawa oleh banjir dari air sungai yang meluap, yang di mana air sungai tersebut berada di depan puskesmas Palabuhan Ratu. Dan pantauan kami tadi di dalam puskesmas sendiri terlihat bahwa barang-barang yang ada di dalam puskesmas juga terdapat beberapa yang rusak. Bahkan kursi-kursi tempat tunggu pasien pun di dalam puskesmas juga nampak dipenuhi oleh lumpur akibat banjir bandang yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini juga terlihat di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ada Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, Pak Ade Suryaman, yang juga nampaknya sedang menunggu kedatangan Pak Penjabat Gubernur Jawa Barat, Pak Bey Mahmudin, yang saat ini informasi yang kami terima masih dalam perjalanan untuk meninjau lokasi banjir bandang di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Dan di lapangan sendiri saat ini di lokasi banjir, para petugas baik TNI Polri juga terlihat dari para pegawai puskesmas masih berusaha menyingkirkan lumpur sisa-sisa banjir yang masih menutup area di Puskesmas Palabuhan Ratu, baik di dalam puskesmas, area parkir, dan sejumlah titik-titik bangunan yang ada di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Baik, lalu terkait dengan kondisi saat ini memang banjirnya sudah surut, tapi terlihat di belakang Anda tampak sisa-sisa banjir seperti lumpur masih ada di sekitar lokasi. Nah, bisa Anda jelaskan terkait dengan nantinya apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya dapat mengatasi bencana banjir ini tidak terulang lagi?
Iya, tadi berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, terutama di lokasi banjir di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini, Pak Sekda tadi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Jawa Barat, meminta bantuan agar mengeruk sungai yang ada di kawasan dekat Puskesmas Palabuhan Ratu supaya sungainya mengalir dengan lancar dan juga tidak terjadi pendangkalan. Dan untuk sisa-sisa lumpur sendiri saat ini memang masih terus dibersihkan dan upaya-upaya evakuasi juga masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dan untuk seperti tadi dikatakan bahwa memang tanggap darurat bencana, banjir dan longsor sudah ditetapkan seminggu setelah kejadian bencana ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Seperti diketahui terdapat 30 kecamatan per pukul 00 dini hari tadi didata oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana banjir dan longsor. Rata-rata 30 kecamatan ini sendiri memang tersebar di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, mulai dari Cikembar, Palabuhan Ratu, Simpenan, Ciemas, Cisolok, hingga ke wilayah Pajampangan sana, dan titik memang parah ada di wilayah Sagaranten, Purabaya, yang akibat meluapnya air sungai Cikaso. Dan kondisi saat ini memang di belakang saya juga masih terlihat para petugas, baik pegawai puskesmas dari TNI Polri, tim gabungan, masih membersihkan ataupun menyingkirkan sisa-sisa lumpur bekas banjir bandang kemarin. Dan untuk upaya sendiri, tadi dikatakan oleh Pak Sekda, pihaknya berkoordinasi meminta bantuan ke PSDA untuk mengeruk pendangkalan yang terjadi di sungai yang ada di depan Puskesmas Palabuhan Ratu yang menjadi penyebab utama banjir, agar banjir bandang tidak kembali terulang. Dan informasi kami terima juga memang ada rencana bahwa puskesmas ini akan dipindahkan supaya pelayanan bisa maksimal dan tidak terganggu oleh bencana. Begitu. Lalu untuk ketebalan lumpur sendiri yang ditinggalkan setelah banjir surut ini kira-kira berapa sentimeter, Rizal? Ya, tadi pantauan kami ketinggian lumpur sisa-sisa banjir sendiri mencapai sekitar 30-40 cm, dan tadi sudah sebagian dikeruk oleh para petugas dan juga pegawai puskesmas agar jalur puskesmas ini dapat dilalui oleh para pegawai yang hendak melakukan pembersihan di area dalam puskesmas yang juga terdampak banjir bandang kemarin. Karena di dalam juga memang terdapat lumpur, namun lumpur yang di dalam sebagian sudah berhasil dibersihkan dan sekarang hanya tersisa lumpur, sisa longsor, maksud kami sisa banjir kemarin, itu tinggal ada di area parkir dan di area depan dekat jalan raya, di area masuk puskesmas Palabuhan Ratu ini. Ini ketinggiannya cukup tinggi, 30-40 cm, Suradita. Baik, Rizal, terakhir, selain di Pelabuhan Ratu, di Puskesmas Pelabuhan Ratu, titik mana saja yang banjirnya saat ini sudah surut? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, di 30 titik kecamatan yang mengalami banjir, memang saat ini seluruh kecamatan yang terkena banjir kemarin sudah surut. Namun dari pemerintah daerah sendiri masih menetapkan siaga bencana ataupun tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Dan posko darurat sendiri memang sudah didirikan, tadi kata Pak Sekda, untuk posko utama memang ditempatkan di Pendopo Palabuhan Ratu. Dan untuk titik-titik lain juga posko per kecamatan yang terkena bencana banjir ataupun longsor ini juga didirikan posko pengungsian untuk masyarakat yang terdampak akibat banjir bandang dan juga longsor yang mengepung wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak di 30 kecamatan. Baik, terima kasih rekan M. Rizal Jalaluddin, jurnalis Tribun Jawa Barat atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Mohon izin kami menyampaikan dan menginformasikan dari lokasi longsor, tepatnya Desa Bantar Gandung, Kecamatan Bantar Gandung, Kabupaten Sukabumi. Untuk saat ini kendaraan kedua arah dari Jakarta, Bogor, Sukabumi menuju ke arah Pelabuhan Ratu bisa dilintasi dan sebaliknya bisa dilintasi oleh roda 2 dan roda 4. Namun yang menjadi catatan khusus bagi pengguna roda 2, roda 4 agar lebih berhati-hati menggunakan kendaraannya karena masih dilakukan evakuasi bekas terjadinya longsor.
yang mengakibatkan licin di jalan. Kami himbau agar lebih berhati-hati dan memacu kendaraannya sesuai dengan aturan. Demikian yang dapat kami laporkan dari jalur Provinsi Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Kondisi banjir yang mengepung Kabupaten Sukabumi seperti apa saat ini? Baik, data terakhir saya sudah evaluasi jam 00 itu untuk Kabupaten Sukabumi, kecamatan yang terdampak ada 30. Selain itu total bencana, ini tanah longsor ada 53. Terus banjir ada 30 titik, angin kencang ada 15, pergerakan tanah ada 16, dan jumlah korban terdampak ini ada di angka 167 kakak, 437 jiwa, dan korban yang mengungsi ini ada ...92 kakak, 238 jiwa, ini posisinya di Kecamatan Cikembar. Selain itu ada korban terancam di angka 140 kakak, 230 jiwa, dan yang meninggal 1 jiwa, terus hilang pencarian ada 2 jiwa ya yang masih belum ketemukan. Itu mungkin gambarannya. Dan hari ini alhamdulillah Pak Gubernur monitor ke lapangan juga. Saya juga ini lagi monitor yang Puskesmas Pelabuhan Ratu. Ini sangat berat ya. Ini mah rusak, banjirnya benar-benar tinggi ya. Oleh karena itu mungkin kedepannya ini harus dialihkan, atau tadi saya udah telepon dari PSDA provinsi supaya sungai ini supaya tidak dangkal bisa ditarik, diambil dangkal. Pak, untuk 30 kecamatan ini rata-rata di wilayah selatan atau seperti apa? Kebanyakan wilayah selatan. Ini mulai Cikembar, Pelabuhan Ratu, Nyalindung, Pabuaran, Cidolog, Kecamatan Sagaranjen, Cimas, ini hampir tersebar. Kita kan hanya kecamatan 47 kecamatan. Ini posisinya 30 kecamatan, tapi kebanyakan di wilayah selatan. Kalau di utara itunya kecil lah, skalanya kecil. Berarti dapat dikatakan ini sudah zona merah di 30 kecamatan? Iya, ya. Mungkin karena hujan terus-menerus selama 2 hari tidak berhenti, dan kita hujannya deras sehingga menimbulkan kebencanaan yang sangat tinggi. Bapak, untuk kondisi yang di Sungai Cikaso di Sagaranten sendiri sudah surut belum saat ini banjir? Saya udah cek ke Pak Camat tadi pagi-pagi, sekarang sudah posisi surut. Ya. Berarti rata-rata yang banjir surut semua ya, hari ini? Yang termasuk yang pelabuhan. Pak Camat, saya belum ngecek di lapangan, tapi hari ini kelihatan sungainya sudah mulai surut. Tadi kan posko ada di Cikembar, ada di titik lain nggak posko yang? Kalau posko lapangan ada di setiap kecamatan, tapi untuk posko kabupaten nanti kita letakkan di pendopo. Pelabuhan Ratu. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini saya Rizal Jalaluddin sedang berada di Simpang Bagbagan, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan mengabarkan kaitan kondisi terkini lalu lintas Pelabuhan Ratu Sukabumi setelah diguncang bencana kemarin. Dan untuk lalu lintas yang mengarah ke arah Sukabumi, dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi, jalan nasional yang sebelumnya sempat tertutup longsor di wilayah Kecamatan Bantar Gadung, saat ini ataupun pagi hari ini berdasarkan keterangan tadi dari Kasat Lantas Polres Sukabumi AKP Fikri Adi Perdana, bahwa untuk lalu lintas yang mengarah ke Sukabumi dari arah Pelabuhan Ratu pun sebaliknya itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Namun untuk dari kepolisian sendiri menghimbau agar para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 agar lebih berhati-hati, karena memang kondisi saat ini cuaca juga masih belum
mendukung sehingga masih rawan terjadi pohon tumbang dan juga longsor. Dan untuk ke arah Jampang di ruas Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, saat ini yang mengarah ke arah Jampang itu masih dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian. Dan informasi yang kami dapat masih terjadi longsor di wilayah Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribunars. Tak hanya untuk jalur Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, di jalur Geopark juga arah Jalan Loji Palangpang juga terjadi jalan amblas, di mana jembatan amblas di wilayah Jalan Loji Puncak Dharma, Tribunars, sehingga jalan mengarah ke Geopark ataupun mengarah ke Jampangan, dua jalur provinsi dan juga jalan nasional itu tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan di Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet sendiri, kembali kami sampaikan, masih terjadi longsor, jalan terputus di wilayah Cisarakan, Kecamatan Simpenan. Dan untuk yang jalur Loji Palangpang juga terjadi jembatan amblas, sehingga sama untuk jalan provinsinya juga tidak dapat dilalui mengarah ke Jampang ataupun sebaliknya dari Jampang mengarah ke Palabuhan Ratu. Dan dapat kami sampaikan juga kondisi terkini lalu lintas saat ini yang mengarah ke Sukabumi dari arah Palabuhan Ratu menuju Sukabumi ataupun dari Sukabumi ke Palabuhan Ratu itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 karena untuk material longsor dan juga pohon tumbang yang sempat menutup jalan raya di wilayah Kecamatan Bantarjadung itu sudah berhasil dievakuasi. Namun dari pihak kepolisian sendiri tadi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Sukabumi Pak AKP Fikri Adi Perdana itu tetap menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada karena masih rawan terjadinya pohon tumbang ataupun peristiwa longsor, mengingat cuaca saat ini masih belum mendukung di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Baik Tribuners, nampaknya tidak banyak dulu yang dapat kami sampaikan. Sekian, Rizal Jalaluddin melaporkan dari Simpang Bagbagan, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sebanyak 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak banjir dan longsor akibat hujan deras yang mengguyur selama 2 hari terakhir. BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut bencana yang dilaporkan meliputi tanah longsor karena bergerak, banjir, dan angin kencang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah menetapkan status tanggap darurat seminggu setelah terjadi bencana di berbagai wilayah. Kemudian untuk jumlah warga yang terdampak ada ratusan kepala keluarga atau sekitar 243 jiwa. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan banjir yang melanda Kabupaten Sukabumi, kami telah tersambung dengan jurnalis Tribun Jabar, M. Rizal Jalaluddin, yang akan melaporkan dari Posko Pelabuhan Ratu. Selamat pagi, rekan Rizal. Selamat pagi, rekan Saradita. Baik, Rizal, bisa Anda laporkan bagaimana situasi terkini di tempat Anda? Ya, baik, dapat kami kabarkan, saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi banjir di Puskesmas Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk kondisi terkini sendiri di Puskesmas Palabuhan Ratu yang sebelumnya sempat terendam banjir pada hari Rabu kemarin, setinggi 1 sampai 1,5 meter, saat ini banjir sudah surut. Dan air sungai yang menjadi titik arus banjir tersebut juga sudah mulai surut. Namun kondisi terkini saat ini di area puskesmas masih terendam lumpur akibat yang terbawa oleh banjir dari air sungai yang meluap, yang di mana air sungai tersebut berada di depan puskesmas Palabuhan Ratu. Dan pantauan kami tadi di dalam puskesmas sendiri terlihat bahwa barang-barang yang ada di dalam puskesmas juga terdapat beberapa yang rusak, bahkan kursi-kursi tempat tunggu pasien pun di dalam puskesmas
juga nampak dipenuhi oleh lumpur akibat banjir bandang yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dan saat ini juga terlihat di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ada Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, Pak Ade Suryaman, yang juga nampaknya sedang menunggu kedatangan Pak penjabat Gubernur Jawa Barat, Pak Bey Mahmudin, yang saat ini informasi yang kami terima masih dalam perjalanan untuk meninjau lokasi banjir bandang di lokasi Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Dan di lapangan sendiri saat ini di lokasi banjir, para petugas baik TNI Polri juga terlihat dari para pegawai Puskesmas masih berusaha menyingkirkan lumpur sisa-sisa banjir yang masih menutup area di Puskesmas Palabuhan Ratu, baik di dalam Puskesmas, area parkir, dan sejumlah titik-titik bangunan yang ada di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Baik, lalu terkait dengan kondisi saat ini memang banjirnya sudah surut, tapi terlihat di belakang Anda tampak sisa-sisa banjir seperti lumpur masih ada di sekitar lokasi. Nah, bisa Anda jelaskan terkait dengan nantinya apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya dapat mengatasi bencana banjir ini tidak terulang lagi? Iya, tadi berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, terutama di lokasi banjir di kawasan Puskesmas Palabuhan Ratu ini, Pak Sekda tadi mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Jawa Barat, meminta bantuan agar mengeruk sungai yang ada di kawasan dekat Puskesmas Palabuhan Ratu supaya sungainya mengalir dengan lancar dan juga tidak terjadi pendangkalan. Dan untuk sisa-sisa lumpur sendiri saat ini memang masih terus dibersihkan dan upaya-upaya evakuasi juga masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dan untuk seperti tadi dikatakan bahwa memang tanggap darurat bencana banjir dan longsor sudah ditetapkan seminggu setelah kejadian bencana ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Seperti diketahui terdapat 30 kecamatan per pukul 00 dini hari tadi didata oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana banjir dan longsor. Rata-rata 30 kecamatan ini sendiri memang tersebar di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi, mulai dari Cikembar, Palabuhan Ratu, Simpenan, Ciemas, Cisolok, hingga ke wilayah Pajampangan sana, dan titik memang parah ada di wilayah Sagaranten, Purabaya, yang akibat meluapnya air sungai Cikaso. Dan kondisi saat ini memang di belakang saya juga masih terlihat para petugas baik pegawai Puskesmas dari TNI Polri, tim gabungan, masih membersihkan ataupun menyingkirkan sisa-sisa lumpur bekas banjir bandang kemarin. Dan untuk upaya sendiri, tadi dikatakan oleh Pak Sekda, pihaknya berkoordinasi meminta bantuan ke PSDA untuk mengeruk pendangkalan yang terjadi di sungai yang ada di depan Puskesmas Palabuhan Ratu yang menjadi penyebab utama banjir, agar banjir bandang tidak kembali terulang. Dan informasi kami terima juga memang ada rencana bahwa Puskesmas ini akan dipindahkan supaya pelayanan bisa maksimal dan tidak terganggu oleh bencana. Begitu. Lalu untuk ketebalan lumpur sendiri yang ditinggalkan setelah banjir surut ini kira-kira berapa sentimeter, Rizal? Ya, tadi pantauan kami ketinggian lumpur sisa-sisa banjir sendiri mencapai sekitar 30-40 cm, dan tadi sudah sebagian dikeruk oleh para petugas dan juga pegawai Puskesmas agar jalur Puskesmas ini dapat dilalui oleh para pegawai yang hendak melakukan pembersihan di area dalam Puskesmas yang juga terdampak banjir bandang kemarin. Karena di dalam juga memang terdapat lumpur, namun lumpur yang di dalam sebagian sudah berhasil dibersihkan dan sekarang hanya tersisa lumpur, sisa longsor, maksud kami sisa banjir kemarin, itu tinggal ada di area parkir dan di area depan dekat jalan raya di area masuk Puskesmas Palabuhan Ratu ini. Ini ketinggiannya cukup tinggi, 30-40 cm, Suradita. Baik, Rizal, terakhir, selain di Pelabuhan Ratu, di Puskesmas Pelabuhan Ratu, titik mana saja yang banjirnya saat ini sudah surut? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak Sekda Kabupaten Sukabumi, di 30 titik kecamatan yang mengalami banjir, memang saat ini seluruh kecamatan yang terkena banjir kemarin sudah surut. Namun dari pemerintah daerah sendiri masih menetapkan siaga bencana ataupun tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Dan posko darurat sendiri memang sudah didirikan. Tadi kata Pak Sekda, untuk posko utama memang ditempatkan di Pendopo Palabuhan Ratu.
Dan untuk titik-titik lain juga posko per kecamatan yang terkena bencana banjir ataupun longsor ini juga didirikan posko pengungsian untuk masyarakat yang terdampak akibat banjir bandang dan juga longsor yang mengepung wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak di 30 kecamatan. Baik, terima kasih rekan M. Rizal Jalaluddin, jurnalis Tribun Jawa Barat atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Mohon izin kami menyampaikan dan menginformasikan dari lokasi longsor, tepatnya Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Untuk saat ini kendaraan kedua arah dari Jakarta, Bogor, Sukabumi menuju ke arah Pelabuhan Ratu bisa dilintasi dan sebaliknya bisa dilintasi oleh roda 2 dan roda 4. Namun yang menjadi catatan khusus bagi pengguna roda 2, roda 4 agar lebih berhati-hati menggunakan kendaraannya karena masih dilakukan evakuasi bekas terjadinya longsor yang mengakibatkan licin di jalan. Kami himbau agar lebih berhati-hati dan memacu kendaraannya sesuai dengan aturan. Demikian yang dapat kami laporkan dari jalur Provinsi Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Kondisi banjir yang mengepung Kabupaten Sukabumi seperti apa saat ini? Baik, data terakhir saya sudah evaluasi jam 00 itu untuk Kabupaten Sukabumi, kecamatan yang terdampak ada 30. Selain itu total bencana, ini tanah longsor ada 53. Terus banjir ada 30 titik, angin kencang ada 15, pergerakan tanah ada 16, dan jumlah korban terdampak ini ada di angka 167 kakak, 437 jiwa, dan korban yang mengungsi ini ada ...92 kakak, 238 jiwa, ini posisinya di Kecamatan Cikembar. Selain itu ada korban terancam di angka 140 kakak, 230 jiwa, dan yang meninggal 1 jiwa, terus hilang pencarian ada 2 jiwa ya yang masih belum ketemukan. Itu mungkin gambarannya. Dan hari ini alhamdulillah Pak Gubernur monitor ke lapangan juga. Saya juga ini lagi monitor yang Puskesmas Pelabuhan Ratu. Ini sangat berat ya. Ini mah rusak, banjirnya benar-benar tinggi ya. Oleh karena itu mungkin kedepannya ini harus dialihkan, atau tadi saya udah telepon dari PSDA provinsi supaya sungai ini supaya tidak dangkal, di saat ditarik, diambil dangkal. Pak, untuk 30 kecamatan ini rata-rata di wilayah selatan atau seperti apa? Kebanyakan wilayah selatan. Ini mulai Cikembar, Pelabuhan Ratu, Nyalindung, Pabuaran, Cidolog, Kecamatan Sagarantin, Cimas, ini hampir tersebar. Kita kan hanya kecamatan 47 kecamatan. Ini posisinya 30 kecamatan, tapi kebanyakan di wilayah selatan. Kalau di utara itunya kecil lah, skalanya kecil. Berarti dapat dikatakan ini sudah zona merah di 30 kecamatan? Iya. Mungkin karena hujan terus-menerus selama 2 hari tidak berhenti, dan kita hujannya deras sehingga menimbulkan kebencanaan yang sangat tinggi. Bapak, untuk kondisi yang Sungai Cikaso di Sagaranten sendiri sudah surut belum saat ini banjir? Saya udah cek ke Pak Camat tadi pagi-pagi, sekarang sudah posisi surut. Ya. Berarti rata-rata yang banjir surut semua hari ini? Yang termasuk yang pelabuhan. Pak Camat, saya belum ngecek di lapangan, tapi hari ini kelihatan sungainya sudah mulai surut.
Tadi kan posko ada di Cikembar, ada di titik lain nggak posko yang Kalau posko lapangan ada di setiap kecamatan, tapi untuk posko kabupaten nanti kita letakkan di pendopo Siap. Pelabuhan Ratu. Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini saya Rizal Jalaluddin sedang berada di Simpang Bagbagan, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan mengabarkan kaitan kondisi terkini lalu lintas Pelabuhan Ratu Sukabumi setelah diguncang bencana kemarin. Dan untuk lalu lintas yang mengarah ke arah Sukabumi, dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi, jalan nasional yang sebelumnya sempat tertutup longsor di wilayah Kecamatan Bantar Gadung. Saat ini ataupun pagi hari ini berdasarkan keterangan tadi dari Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Fikri Adi Perdana, bahwa untuk lalu lintas yang mengarah ke Sukabumi dari arah Pelabuhan Ratu pun sebaliknya itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Namun untuk dari kepolisian sendiri menghimbau agar para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 agar lebih berhati-hati karena memang kondisi saat ini cuaca juga masih belum mendukung sehingga masih rawan terjadi pohon tumbang dan juga longsor. Dan untuk ke arah Jampang di ruas Jalan Nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, saat ini yang mengarah ke arah Jampang itu masih dilakukan penutupan oleh pihak kepolisian. Dan informasi yang kami dapat masih terjadi longsor di wilayah Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Tak hanya untuk jalur jalan nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet, di jalur Geopark juga arah Jalan Loji Palangpang juga terjadi jalan amblas, di mana jembatan amblas di wilayah Jalan Loji Puncak Dharma, Tribuners, sehingga jalan mengarah ke Geopark ataupun mengarah ke Jampangan, dua jalur provinsi dan juga jalan nasional itu tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dan di jalan nasional Bagbagan Jampang Kulon Tegal Bulet sendiri kembali kami sampaikan masih terjadi longsor, jalan terputus di wilayah Cisarakan, Kecamatan Simpenan. Dan untuk yang jalur Loji Palangpang juga terjadi jembatan amblas sehingga sama untuk jalan provinsinya juga tidak dapat dilalui mengarah ke Jampang ataupun sebaliknya dari Jampang mengarah ke Pelabuhan Ratu. Dan dapat kami sampaikan juga kondisi terkini lalu lintas saat ini yang mengarah ke Sukabumi dari arah Pelabuhan Ratu menuju Sukabumi ataupun dari Sukabumi ke Pelabuhan Ratu itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4 karena untuk material longsor dan juga pohon tumbang yang sempat menutup jalan raya di wilayah Kecamatan Bantar Gadung itu sudah berhasil dievakuasi. Namun dari pihak kepolisian sendiri tadi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Sukabumi, Pak AKP Fikri Adi Perdana, itu tetap menghimbau kepada para pengendara untuk Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi